Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga ya kita semua ya teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Berjumpa lagi teman-teman dengan Bapak Rahman, masih dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, dan budi pekerti untuk kelas 4 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran sama. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya seperti biasa ya, silakan teman-teman duduk tempat yang nyaman dan siapkan buku cetak pendidikan agama Islamnya beserta alat tulisnya, karena video ini Bapak akan memberikan tugas untuk teman-teman semua. Kemudian berdoa, jangan sampai lupa ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik ya, jangan sampai lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Minimal kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan menonton video belajar dari Bapak sampai dengan tuntas. Baik teman-teman, pada minggu yang lalu ya, minggu pertama kita sudah membahas tentang yang mengaji surah Al-Fil ya, beserta kandungannya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat apa saja yang Bapak sampaikan ya. Terus selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman sudah tahu ya, malaikat ada berapa saja ya teman ya. Namun sebelum kita masuk ya, kita akan melakukan pengenalan dulu ya. Iman kepada malaikat Allah ya, bagian A-nya iman kepada malaikat Allah. Malaikat sendiri teman-teman adalah ya, makhluk ciptaan Allah. Sama seperti kita ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan manusia ya diciptakan ya dari segumpal darah ya. Adapun ya jin ya ataupun makhluk ya seperti syaitan itu diciptakan dari bara api. Di antara para makhluk Allah ya, di antara kita manusia dan para jin, para syaitan ya, malaikat adalah makhluk yang sangat patuh ya. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah ya. Apapun perintah yang Allah berikan kepada mereka, mereka kerjakan dengan tekun. Dan para malaikat ya teman-teman ya, selalu berzikir dan mengagungkan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ya, makhluk Allah, tidak bisa menandingi ya kepatuhan malaikat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika manusia seringkali melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan para malaikat. Para malaikat tidak pernah melanggar sedikit pun perintah ya ataupun melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu patuh ya. Ketika Allah mengatakan ini, maka mereka melakukan ini. Mereka tidak ya melanggar apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi dengan syaitan ya, jin ya. Mereka ya, syaitan dan jin itu salah satu makhluk yang membangkang.
Makanya di akhir zaman nanti ya, mereka akan dimasukkan ke neraka. Begitu pula manusia yang selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau melakukan perintah Allah, maka ya, bisa jadi kita akan ya masuk ke dalam golongan syaitan tersebut, yakni ya ke api neraka. Nauzubillah min zalik ya teman-teman ya. Semoga kita selalu bisa ya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selalu berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini dia ya. Malaikat Allah dan tugasnya. Ini dia teman-teman ya. Malaikat ya, malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani. Malaikat sendiri teman-teman ya ada banyak ya. Ada banyak. Cuman yang wajib kita imani ya, kita percayai adalah ini dia. Ada 8 ya. Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya ya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu ya kepada nabi dan rasul ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut ya disampaikan kepada umat ya, rasul yang diperintahkan untuk ya menyampaikan kepada umatnya. Baik itu dalam berbentuk kitab suci ya ataupun ya perintah-perintah lainnya. Kemudian yang kedua malaikat Mikail ya, bertugas ya membagi rezeki ya, kepada makhluk hidup. Malaikat Mikail menurunkan hujan, ya diperintahkan menurunkan hujan, kemudian ya rezeki yang lainnya ya. Semua makhluk hidup yang mendapatkan rezekinya berdasarkan kadarnya masing-masing. Artinya ya mendapatkan rezeki berdasarkan kecukupan, tidak berlebih-lebihan. Makanya kita ya selalu memohon kepada Allah untuk diturunkan ya rezeki yang cukup ya tidak berlebih-lebihan. Kemudian malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil ya bertugas meniup sangkakala. Oke, sangkakala ini teman-teman ya ditiup pada hari kiamat ya. Pada tiupan pertama manusia ya banyak berguguran mati semua. Kemudian pada ketiupan yang kedua ya manusia dibangkitkan lagi. Baik itu yang baru mati ataupun ya mereka yang sudah lama dikuburkan, sudah lama meninggal dunia. Mereka semua ya manusia ya dibangkitkan. Kemudian ya dimintai ya pertanggungjawabannya. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel ya mencabut nyawa. Nah, ingat teman-teman ya, manusia tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Ya. Kita tidak tahu ya, besok ya, ataupun menit selanjutnya, ataupun jam selanjutnya kita akan hidup atau tidak. Maka kita diminta ya, kita diwajibkan ya untuk selalu ya memohon kepada Allah ya dipanjangkan umur, namun umur yang berkah. Artinya kita dengan umur yang panjang kita memberikan keberkahan kepada orang lain. Dengan umur yang panjang kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Makanya kita harus ya, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya selalu melakukan perintah Allah dan
jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ya, tugas mereka ya sama teman-temannya, menanyai ya orang yang sudah meninggal. Orang yang baru dikuburkan ya teman-temannya. Ada yang mengatakan ketika orang yang mengiringi jenazah ya, beranjak pergi dari kubur ya 7 langkah, maka malaikat ya mungkar dan nakir sudah siap menanyai orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, malaikat mungkar dan nakir tidak akan menanyai teman-temannya. Sudah banyak ya kan follower kamu ya. Sudah banyak ya orang yang mengikut TikTok kamu. Ya tidak akan menanyai hal demikian. Melainkan ya menanyai apa ya yang kita hasilkan di dunia ini ya. Mulai dari keimanan, kita mempunyai iman kepada Allah atau tidak ya. Kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kita ditanya semua pada di kubur tersebut ya. Ketika kita sudah dikubur, kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka kita selalu diminta untuk mempersiapkan diri ya. Kemudian malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, di sini ya malaikat raqib dan malaikat atid itu ya bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Jika malaikat raqib mencatat ya amal baik manusia ya, sedangkan malaikat atid mencatat amal ya buruk manusia. Nah, kemudian malaikat ridwan. Malaikat ridwan bertugas ya teman-teman menjaga surga. Ketika kita masuk surga, maka yang akan menyambut kita adalah malaikat ridwan. Nah, kemudian ya malaikat malik. Malaikat malik yang bertugas sebagai penjaga neraka. Ketika manusia ya masuk ke neraka, maka yang akan bertemu kepada malaikat malik. Ada juga ya dalam kitab fikih ya teman-temannya, salah satu malaikat zabaniyah. Ini juga malaikat yang bertugas di neraka. Bertugas yang menjemplungkan manusia ke dalam neraka. Ya. Malaikat ini begitu kejam, begitu sangar ya. Sangat takut kalau kita melihatnya. Ini berdasarkan penjelasan dalam kitab-kitab fikih ya, teman-teman ya. Ada banyak sebenarnya malaikat. Namun yang perlu kita imani ya ini yang Bapak sampaikan ini. Itu tadi teman-teman penjelasan tentang mengimani ya malaikat-malaikat Allah. Semoga kita semua ya Bapak dan teman-teman semua ya selalu selalu mematuhi perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Teman-teman ya jangan sampai lupa ya selalu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa sholat ya, sholatnya terus didirikan. Sedekah dan lainnya juga didirikan. Nah, untuk tugasnya teman-teman jangan sampai lupa ya, dicatat ya. Ini tugasnya. Ya, silakan teman-teman ya mengerjakan latihan soal halaman 92 dan 93 ya. Bagian A dan bagian B. Ini ya soal pada bab mengaji surah Al-Fil. Oke, ya terima kasih ya teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Bapak. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.